Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah SWT memberi ridho dan kepahaman kepada kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih bermanfaat. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang senyawa hidrokarbon, yaitu tentang isomer. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menemukan berbagai struktur molekul hidrokarbon dari rumus molekul yang sama. Ini seperti pembelajaran yang kemarin. Yang kedua, memahami jenis-jenis isomer pada senyawa hidrokarbon. Apa isomer itu? Pengertian isomer adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur atau konfigurasi atom-atomnya berbeda. Perhatikan peta konsep tentang isomer berikut. Isomer terbagi menjadi dua, ada isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terbagi menjadi tiga, ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada isomer fungsi. Isomer rangka adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi berbeda kerangka atau rantai karbonnya. Ini terjadi untuk senyawa golongan alkana, alkena, dan alkuna. Untuk isomer posisi itu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi posisi ikatan rangkapnya atau gugus fungsinya berbeda. Ini terjadi pada senyawa golongan alkena, alkuna, dan turunan hidrokarbon. Isomer fungsi itu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Jadi jenis senyawanya berbeda. Rumus molekulnya sama tapi jenis senyawanya berbeda. Ini terjadi pada senyawa turunan hidrokarbon. Nanti akan kita pelajari di kelas 12. Isomer ruang terbagi menjadi dua, isomer geometri dan isomer optik aktif. Isomer geometri itu ada yang berbentuk cis dan yang berbentuk trans. Untuk yang berbentuk cis itu senyawa yang punya rumus molekul sama dengan trans nanti, tapi posisi atom atau gugus sejenis yang diikat dua atom C dengan ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Sedangkan kalau trans itu posisi atom atau gugus jenis yang diikat dua atom C dengan ikatan rangkap terletak pada sisi berbeda. Jadi bentuk cis dan trans itu adalah satu isomer geometri. Ini terjadi pada senyawa alkena yang memiliki dua atom atau gugus atom yang berbeda yang terikat pada C dengan ikatan rangkap. Isomer optik aktif yaitu rumus apabila senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi posisi struktur atom-atomnya sama dengan cerminannya atau bayangannya. Jadi seperti kita bercermin. Ini terjadi pada senyawa yang mempunyai atom C yang mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Contoh cara menggambar isomer struktur senyawa C6H14 dan C6H12 itu hampir sama dengan kita menggambar struktur senyawa hidrokarbon. Yang pertama, cermati rumus molekul yang akan digambar strukturnya, apakah termasuk alkana, alkena, atau alkuna seperti pertemuan yang sebelumnya. Di bagian sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara menggambar senyawa hidrokarbon. Yang kedua, menggambar rantai atom C lurus terlebih dahulu sesuai dengan jumlah atom C pada rumus molekul dengan perhatikan jenis ikatannya, tunggal atau rangkap. Di sini ada C6H14 dan C6H12. Jadi kalau C6 berarti C-nya ada 6. Karena C6H14 alkana, maka ikatan antara atom C yang satu dengan C yang lain adalah tunggal. Sedangkan kalau C6H12 itu adalah alkena, sehingga nanti ada satu ikatan rangkap
antara C yang satu dengan C yang kedua. Dan posisi ikatan rangkapnya bisa dirubah. Yang ketiga, lengkapi rantai atom C dengan atom H dan beri nama senyawa yang diperoleh. Yang keempat, mengurangi satu atom C. Nah, yang ini yang langkah yang penting untuk isomer, mengurangi satu atom C pada rantai induk untuk dijadikan cabang. Jadi tadinya ada 6C, kita kurangi jadi ada 5C. Nah, yang satu kita atur posisinya, tidak lurus tapi kita taruh di bawah atau di atas. Jadi posisi yang dirubah. Jadi cabang dapat diletakkan mulai dari C nomor 2 pada rantai induk. Yang kelima, lengkapi atom C kembali dengan atom H dan beri nama senyawanya. Yang keenam, langkah keempat dan kelima kita ulang. Jadi tadi C induknya ada 5, yang satu cabang. Sekarang kita kurangi C-nya jadi 4, kemudian cabangnya jadi ada 2 atom C. Contoh gambar struktur langkah ke-6 yang menggeser cabang dan mengurangi atom C pada rantai induk dari struktur yang sederhana. Jadi yang struktur pertama tadi yaitu N-heksana dan 1 heksena. Jadi tadi kita sudah mengubah, tadinya ada 6C lurus, sekarang kita ubah menjadi C-nya ada 5 induknya, yang satu kita taruh di bawah sebagai cabang, jadinya 2 metil pentana, yang satu 2 metil 1 pentena. Kita geser cabangnya, jadi CH3 metil kita taruh di, tadinya kan di C nomor 2 dari kiri, kita ubah ke C nomor 3 sehingga menjadi 3 metil pentana dan 3 metil 1 pentena. Nah, kita ubah lagi posisi CH3-nya atau cabangnya dari keempat, bisa enggak? Nah, yang alkana ternyata tidak bisa. Jadi jika metil pada alkana digeser ke kanan atau ke posisi C nomor 4 dari kiri, maka menghasilkan senyawa yang sama dengan sebelumnya. Karena perhitungannya atau penomoran rantai induknya berubah dari sebelah ujung kanan, dari sebelah kiri ke ujung kanan. Berubah dari sebelah tadinya kiri sekarang dari kanan. Sedangkan yang alkena itu kita dapat senyawa baru yaitu 4 metil 1 pentena. Jadi isomernya lebih banyak yang yang alkena atau hidrokarbon tidak jenuh. Nah, kalau sudah kita kurangi rantai induknya, tadinya ada 5 sekarang ada 4, kita rubah 2 atom C yang lain jadi cabang. Jadi ada 2,3 dimetil butana, yang satunya ada 2,3 dimetil 1 butena. Terus kita rubah lagi jadi 2,2 dimetil butana dan 3,3 dimetil 1 butena. Nah, untuk yang senyawa hidrokarbon tidak jenuh, posisi yang pertama tadi ikatan rangkapnya adalah di C nomor 1 dari kiri. Nah, sekarang kita rubah jadi di C nomor 2 dari kiri. Cara menggambar isomernya sama dengan langkah yang tadi untuk alkena. Jadi ada 2 heksena, kita ubah rantai induknya jadi 5, kita ambil CH3 yang warnanya hijau jadi cabang, kita taruh di bawah jadi 2 metil 2 pentena, begitu seterusnya. Isomer rangka adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus kerangka atau rantai atom karbonnya berbeda susunannya. Senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus kerangka atau rantai atom karbonnya berbeda susunannya. Contohnya N-heksana itu C-nya ada 6 lurus. Nah, yang satunya 2 metil pentana. Jadi rantai induknya sudah berubah jadi 5. Contoh yang pertama tadi. Ada juga 2 heksena dan 2 metil 1 pentena. Jadi ini Ibu ambil contoh yang slide sebelumnya. Dengan isomer posisi
yaitu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi posisi ikatan rangkapnya atau gugus fungsinya berbeda. Jadi contohnya yang tadi adalah 1 heksena dan 2 heksena. Jadi cuman posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Jadi di C nomor 1 berubah jadi C nomor 2. Tapi ingat di situ penomorannya mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi kalau kita geser-geser terus, kita bisa kembali lagi ke senyawa yang semula. Misalkan ada 6, kita geser dari C1 menjadi C2, C2 menjadi C3, dan C3 jadi C4, itu nanti balik lagi ke senyawa yang seperti yang pertama. Jadi di situ harus teliti. Contoh yang kedua ada 2-metil 1 heksena dan 2-metil 2 pentena. Di sini posisi ikatan rangkapnya sama, cuman cabangnya yang posisi ikatan rangkapnya berbeda tapi posisi cabangnya sama. Jadi posisi ikatan rangkapnya berbeda tapi posisi cabangnya sama. Itu isomer posisi. Jadi yang diperhatikan adalah letak ikatan rangkapnya saja. Isomer fungsi itu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsinya berbeda sehingga jenis senyawanya berbeda. Di sini ada contohnya adalah 1 butuna dan 1 2 butadiena. Jadi diena, di itu 2, ena itu senyawa yang ikatan rangkapnya jenisnya rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2-nya ada 2, nomor 1 dan nomor 2. Itu juga termasuk isomer fungsi. Nah, yang selebihnya nanti kita pelajari di kelas 12. Untuk isomer geometri cis trans itu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kedudukan 2 atom atau gugus atom yang sama pada atom C yang memiliki ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama, yaitu bentuk cis atau berbeda untuk bentuk trans. Jadi ibu ulangi, senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kedudukan 2 atom atau gugus atom yang sama pada atom C yang memiliki ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama untuk cis dan berbeda itu untuk trans. Contohnya struktur 2-butena. Di CH3, CH itu ada ikatan rangkap CH dan CH3. Nah, ini posisi cis. Jadi CH3 ada di bawah bidang. Jadi ada bidang ekuatorial, ada bidang horizontal, ada vertikal, ada horizontal. Jadi cis 2-butena atau seperti itu. Nah, ini yang trans. Jadi posisi CH3-nya berseberangan. Yang satu di atas, satu di bawah bidang. Jadi trans 2-butena. Jadi cis 2-butena itu 2 atom atau gugus atom yang sama yang terikat pada C rangkap 2 sebidang atau sisinya sama. Jadi 2 atom atau gugus atom yang sama yang terikat pada C rangkap 2 sebidang atau sisinya yang sama. Dengan trans 2-butena, 2 atom atau gugus atom yang sama yang terikat pada C rangkap 2 tidak sebidang atau berseberangan. Isomer optis aktif, pasangan antara senyawa dengan hasil cerminannya atau bayangannya. Senyawa yang bersifat optis aktif adalah senyawa yang memiliki atom C kiral, yaitu atom C yang mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Contohnya adalah 2-metil heksana. Jadi diperhatikan C25 itu ada di sebelah kanan, yang satunya ada di sebelah kiri. Jadi di situ cuma beda letaknya saja. Sekarang kalau sudah paham, kasih kepahaman, silakan gambarlah 3 isomer rangka dan 3 isomer posisi dari senyawa berikut dan berilah nama masing-masing senyawanya.